Hey, halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat sebuah lemari display yang ada pintu kacanya dan juga ada LED-nya yang otomatis bisa menyala. Ayo bikin sendiri. Nah oke Sobat ABS, pada project kali ini saya akan membuat sebuah lemari display yang tidak terlalu besar, tapi saya harapin teman-teman nanti bisa belajar bagaimana cara membuat frame untuk kaca yang seperti ini, baik menggunakan kaca bening ataupun kacanya nanti bisa diganti yang burek kayak gitu, atau kaca es, dan membuat kabinetnya, rak-rak dan sebagainya, cara nempel HPL juga. Nah sebelum masuk ke proses pembuatannya, buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, sehingga teman-teman dapat notifikasi kalau ABS upload video-video baru. Jangan lupa juga follow Instagram saya di abs_furniture di sini, karena saya banyak banget instastory behind the scene project-project yang saya kerjakan seperti project yang satu ini. Dan kalau kalian bantu saya share baik di Instagram story ataupun posting atau reels, usahakan teman-teman mention ke ABS, jadi nanti saya akan repost ulang sehingga teman-teman juga dapat exposure-nya. Oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita ke workshop. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya akan menggunakan bahan-bahan dari plywood, mulai dari yang 3 mm untuk bagian backnya, kemudian 15 mm untuk bodinya, dan juga 18 mm itu nanti untuk pintunya. Nah saya juga akan membuat pintunya itu dari menggunakan kaca nanti ya, jadi framenya pakai kayu 18 mm atau plywood. Nanti ada kaca cermin, bukan cermin sih tapi bening gitu ya, supaya display ini kelihatan bagian dalamnya dari luar gitu. Jadi kita tahu nih apa aja yang ada di dalam display kita gitu. Nah desainnya akan saya upload, teman-teman bisa download secara gratis di deskripsi di bawah video ini, free plans gitu ya, tinggal kalian download kalau kalian pengen bikin yang sama persis seperti yang saya bikin pada project kali ini. Dan desainnya sudah saya bikin sedetail mungkin supaya teman-teman bisa ngikutin doang, terus tinggal balik ke video ini untuk nonton lebih detailnya, lalu di-combine lagi menggunakan desain yang sudah kalian download di deskripsi. Oke, kalau teman-teman lihat, jadi displaynya itu seperti ini ya Sobat ABS, ada kotak gitu, ini bagus banget kalau kita taruh di pojokan rumah kita gitu, kita buat nyimpen perkakas seperti gelas piring cantik yang kita punya. Kemudian cut listnya ini juga sudah sangat jelas banget, sudah saya bikin sedemikian rupa, jadi warnanya misalnya biru ini dia didesain juga warnanya biru sama biru, jadi part mana untuk warna yang mana. Ini yang 15 mm untuk body, kemudian ini yang 18 mm untuk pintu, dan 3 mm ini untuk backnya. Oke sobat, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, jadi papan-papan sudah saya potongin tadi barusan, kemudian untuk HPL-nya juga sudah kita potongin. Jadi HPL itu harus dilebihkan kurang lebih 1 cm minimal, supaya nanti pada saat ditempel ke bagian multiplex itu tidak kurang gitu ya. Karena kita butuh lebih itu, makanya kita butuh juga mesin trimmer, nantinya kita trimmer setelah kita tempel. Nah untuk nempelin, saya akan gunakan lem Presto Interior lem kuning 2 muka. Ini adalah lem kuning dari lem Presto. Sekarang langsung aja kita buka yuk. Oke, jadi ini kemasannya 2,5 kilo ya. Jadi kalau untuk project yang nggak terlalu besar seperti yang saya kerjakan, ini pas banget. Untuk melakukan pengeleman yang paling efisien menurut saya itu adalah kita taruh dulu papan yang akan kita tempelin sama HPL, taruh di sini papan multiplexnya, lalu HPL-nya ini kita balik di atasnya papan yang akan kita tempelin, inilah kita akan
lem dulu. Jadi lebih enak gitu ya. Dan setelah itu baru kalau ada lebihan lem, kita langsung taruh di bawahnya sehingga kita bisa langsung proses pengeleman pada bagian multipleknya. Yuk langsung aja kita kerjakan. Oke, jadi ini kan ada lebihan lem ya. Langsung aja kita tarik, kita taruh di multiplek di bawahnya. Jadi kita bisa langsung lanjutkan. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya menggunakan lem Presto. Ini adalah lem Presto interior, lem kuning 2 muka yang bisa dipakai untuk menempelkan berbagai macam barang atau material seperti HPL ini, PVC sheet, kemudian kain, busa, dan masih banyak lagi. Lem Presto interior lem kuning 2 muka ini lebih tahan panas, lebih mudah juga dioles, kekentalannya menurut saya pas, jadi tidak mudah untuk meleleh kayak gitu. Kemudian selain tahan panas, dia ini juga tahan air. Baunya juga tidak menyengat ya Sobat ABS, dan ini diproduksi oleh PT Polisemi Asia Pasifik Permai di Jakarta, Indonesia. Kamu bisa membeli dengan kemasan yang 2,5 maupun yang 10 kg yang black, dan ini tersedia di berbagai macam toko ataupun marketplace kesayangan kalian. Oke, jadi sekalian saya mau jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ya. Terus kapan sih, pertama ya, kapan sih kita harus menempel HPL ini setelah dilem? Berapa lama waktu proses menunggu lemnya kering gitu? Kalau menurut saya itu tergantung dari tingkat suhu yang ada di ruangan. Misalkan lagi hujan itu bisa lebih lama. Kalau misalkan lagi panas seperti ini atau workshopnya di outdoor, ada angin yang seperti depan kipas gini, dia harus lebih cepat lagi. Yang pasti, pastikan aja disentuh. Kalau memang dia itu tidak lengket, tidak ikut lemnya di tangan, berarti dia udah kering sentuh, namanya seperti itu. Tapi kalau masih baru dilem itu kan ketahuan ya, rasanya kalau disentuh lemnya itu pasti masih lengket dan nyatu di tangan. Kalau sudah nggak nyatu di tangan, itu artinya sudah kering sentuh. Pada saat itulah proses pengelemannya itu udah selesai dan bisa kita tempelin. Nah, kemudian cara mengatasi supaya tidak gelembung HPL-nya seperti apa? Sebetulnya proses pengelemannya sudah bagus, terus kemudian lemnya sudah bagus yang digunakan juga, HPL-nya udah bagus, itu kembali ke proses pengeleman atau penempelannya. Pada saat penempelan seperti ini media panjang, saya sarankan menggunakan bantuan stick seperti ini pada saat mau ditempel. Posisikan yang benar supaya lebih semua sisinya, lalu ditempel di area satu sisi atau di tengah langsung. Jadi harus di antara itu. Kalau dari sisi kanan misalkan harus diurut sampai ke kiri pada saat neken-neken. Dan kalau dari tengah boleh mau ke arah kiri dulu atau ke arah kanan. Yang pasti tidak dari kanan dan kiri lalu ke tengah. Kalau seperti itu bisa terjadi gelembung di tengah sini dan itu kita tidak mau. So yang saya praktekkan di sini adalah saya akan posisikan, ini udah benar posisinya. Kemudian saya akan lepas bagian tengahnya seperti ini dan saya tempel dari tengah. Ketika saya tempel artinya papan atau HPL-nya sudah diem, lalu akan saya angkat di bagian satu sisi. Yang saya angkat ini kebetulan di sebelah kiri, kalian boleh di sebelah kanan juga sama aja. Yang pasti dari tengah ini langsung ditekan-tekan ke samping. Kalau yang kita tekan tengah dulu, jangan dari sini ke sana, neken-nekennya ya, tapi dari tengah ke arah pinggir. Dengan begini kita meminimalisir resiko terjadinya gelembung. Nah setelah itu baru yang sebelah kanan, kita lepas juga kayu-kayunya. Habis itu tinggal kita tempel dari tengah ke pinggir lagi. Jangan dari sini ke sini gitu ya. Untuk alat untuk neken-neken ini bisa menggunakan plywood, MDF, ataupun mau dikasihin kain juga bisa. Tapi kalau misalkan di HPL yang sudah ada plastik seperti ini ya, ada pelindungnya ya nggak apa-apa lah, nggak usah dikasih kain. Nggak akan gores. Oke. Selanjutnya tinggal kita tekan-tekan lagi menyeluruh supaya semua permukaannya nempel. Nah seperti itu ya Sobat ABS cara proses pengeleman yang efektif menurut saya, dan saya belum pernah nemui gelembung sampai sekarang. Kemungkinan terjadinya gelembung itu adalah pada saat menempelnya tidak tepat atau memang terjadi proses nekuk HPL-nya di tengah-tengah sehingga suatu saat gelembungnya akan nongol lagi. Oke yuk sekarang lanjutin aja semuanya, habis itu baru kita rakit.
Oke Sobat ABS, untuk proses pembuatan rak display yang menggunakan pintu kaca nantinya ini bodinya sudah selesai. Ini bagian luar dalamnya saya menggunakan HPL yang warnanya abu-abu gelap, abu-abu tua yang doff seperti ini. Dan keseluruhannya tadi saya menggunakan lem Presto Interior, lem kuning yang saya pakai untuk pengelemannya. Kemudian saatnya sekarang saya mau bikin pintunya. Jadi tipsnya kalau membuat pintu, usahakan bodinya sudah jadi sehingga kalian bisa tahu ukurannya pasti berapa. Daripada kalian ikutin desain, terkadang plywood itu ada selisih semili atau setengah mili gitu. Kalau di total kanan kiri bisa ngaruh juga gitu loh. Nah untuk pintunya saya akan membuat tutorial dan nunjukin ke teman-teman cara membuatnya seperti apa, framenya. Rencana saya akan menggunakan plywood 12 mili. Kemudian saya kotak tengahnya itu saya coakin, kemudian saya kasih penebal 3 mili. Kemudian karena kacanya nanti 3 mili, jadi saya tidak mau pas penebalnya 3 mili itu. Jadi saya lebihin menggunakan HPL lagi yang saya tempel di situ supaya lebih tebal. Jadi rongganya untuk masuknya kaca nanti itu bisa lebih longgar, nggak ngepres kayak gitu supaya nanti kacanya itu kalau ada muai susutnya dia tidak pecah. Nah ini paling belakangnya saya nanti akan menggunakan plywood melamin ya atau trimin gitu yang 3 mili sehingga 12 sama 3 sama 3 itu total pintunya menjadi 18 mm. Nanti untuk kacanya tinggal kita slot dari atas atau dari bawah. Nah oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita proses pembuatan pintu kacanya.
Nah, untuk bagian pintunya sudah saya bikin. Ini tadi seperti yang saya jelasin di depan ya, menggunakan 12 mili, kemudian ada framenya yang 3 mili tambah ketebalan satu buah lapis HPL, kemudian 3 mili lagi yang melaminto untuk bagian belakangnya. Jadi belakangnya memang putih seperti ini, tapi depannya sudah kita finishing tadi menggunakan HPL juga, warnanya abu-abu masih sama. Terus untuk bagian slotnya ini masuk 1 cm semua. Total ketiga belakangnya, kecuali untuk bagian yang sini ini ada yang terbuka seperti ini, teman-teman bisa lihat lebih dekat. Nah, ini yang berlubang ini belum kita tutup, edgingnya juga belum, jadi ini nanti slot untuk masuknya si kaca bening 3 mm, dan kacanya sudah saya beli, tinggal kita masukin aja. Oke, tinggal kita masukin aja dari sini pelan-pelan. Ini tipis ya, cuma 3 mili soalnya, jadi harus pelan-pelan. Nah, kemudian kalau sudah kita tutup seperti ini, pakai 3 mili juga, dan nggak perlu dilem ya, cuman kita edging aja sini nantinya. Nah, oke, jadi seperti itu ya Sobat ABS cara saya membuat frame untuk pintu kaca yang ini bisa jadi lebih kuat karena tidak ada sambungan, tidak pakai staples-staplesan, dan tidak pengeleman ya. Jadi memang full rata, yang kita bolongin tengahnya disambung-sambung jadi lebih kuat, dan kalaupun ada pecah kaca suatu saat itu gampang sekali menggantinya, tinggal kita buka aja edging paling belakang atau paling atas yang ujung sana tadi, lalu kita bisa ganti dengan kaca yang baru. Oke, sekarang yuk langsung aja kita lanjut pasang-pasang lalu ditusir.
Oke Sobat ABS, ini dia hasilnya sudah jadi, bagus banget, elegan, warna abu-abunya, HPL-nya, kemudian kita tadi sudah belajar bagaimana cara membuat frame untuk pintu kacanya, membuat kabinetnya, menempel rak-raknya, serta proses penempelan HPL-nya. Dan pada project kali ini saya menggunakan lem Presto interior, lem kuning ya, untuk nempelin HPL-nya. Buat kalian yang belum tahu apa itu lem Presto, silahkan di follow Instagramnya di sini, bisa tanyain ya seputaran produk-produk yang mereka produksi, apa yang cocok buat project kalian kayak gitu. Terima kasih banget buat lem Presto karena sudah sponsorin video kali ini, sehingga saya bisa buat tutorial untuk teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman, terima kasih banget kalau kalian nanti follow Instagram saya, kemudian posting, repost apapun yang tentang ABS, silahkan di mention ke ABS, nanti biar saya repost ulang sehingga teman-teman juga dapat exposure-nya. Terima kasih ya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan ciao!